أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Para bapak, para saudara yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kehendaki kita untuk bersama-sama hadir di masjid yang insyaallah penuh berkah ini untuk bersama-sama kita ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Nawawi Yahudi, insyaallah ya, hati-hati. Ketika sudah dijawab tentang rukun Islam, qala ayir rajulu sadaqta, nanya, kabarkan, beritahu, ajari aku tentang Islam. Dijawab, Islam adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Lalu kemudian engkau benar ya. Kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kita ini heran, kata Sayyidina Umar, nanya sendiri, membenarkan sendiri. Kalau orang nanya itu menunjukkan bahwa dia tidak tahu, tapi membenarkan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tahu. Ini kayak ujian. Gimana nih? Dijawab, betul. Itu. Nah, kon dewek jawab. Dewek. Jadi kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu, kita aneh ke orang ini, yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia nanya, dia membenarkan. Qala fa'akhbirni 'anil iman, maka laki-laki itu nanya lagi, fa'akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, antu'mina, engkau beriman ya, membenarkan billahi, engkau beriman kepada Allah, yakni beriman kepada wujudnya Allah dan meyakini bahwa Allah itu muttasafun bikulli kamalin, Allah disifati dengan semua yang sempurna, wa munazzahun an kulli naqsin, dan Allah itu suci dari kekurangan. Jadi kita ini maknanya beriman kepada Allah, kita iman dengan wujudnya Allah, dan kita meyakini bahwa Allah itu disifati dengan segala kesempurnaan dan Allah itu suci dari segala kekurangan. Ini maknanya iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu apa? Ya, yakin akan adanya Allah dan meyakini bahwa Allah itu disifati dengan sifat yang sempurna, semuanya itu terkait disifati dengan segala sesuatu yang sempurna dan suci dari segala kekurangan ya, suci dari kekurangan. Wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Iman Allah punya malaikat. Bagaimana imannya? Membenarkan adanya malaikat, ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita ini harus meyakini bahwa malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi kita wajib percaya kepada malaikat. Malaikat itu ajsamun nuriyah. Malaikat adalah jisim makhluk yang terbuat dari cahaya. Dan malaikat itu bisa berubah-ubah bentuk, Pak. Malaikat bisa merubah jadi apa. Tapi kalau malaikat itu berubah bentuknya hanya ke sesuatu yang baik saja, yang baik-baik. Malaikat, maka malaikat itu enggak menyerupai kuntilanak, genderuwo, itu enggak. Malaikat itu berubah bentuknya ke yang baik-baik saja. Jadi malaikat berubah bentuk ke yang baik-baik. Kalau jin
Bisa berubah bentuk juga, tapi ya begitu. Wah, dia cantik. Ternyata belakangnya bolong. Apa namanya, sundel bolong. Nah, tidak ada yang mengetahui berapa jumlahnya malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang tahu jumlahnya malaikat. Dikatakan dalam sebuah hadis, ma fis samawati sab'i mawdi'u qadamin wala shibrin wala kafin illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun. Dikatakan oleh Nabi, tidaklah ada di 7 lapis langit yang 7 ini satu tempat, walaupun satu jengkal, walaupun satu telapak tangan, illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun. Tidaklah ada satu space tempat di langit kecuali di situ ada malaikat, yang malaikat itu ada yang berdiri saja, ada yang ruku saja, ada yang sujud saja. Langit itu penuh dengan bumi. Langit itu luasnya luar biasa. Nah, sedangkan dikatakan tidaklah ada satu jengkal pun di langit kecuali di situ ada malaikat yang ruku, yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita wajib meyakini kita wajib mengetahui 10 malaikat secara tafsil, yakni Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Sekarang nabinya sudah nggak ada. Apa malaikat Jibril nganggur? Ngawur ya. Malaikat nganggur emang pensiunan. Malaikat Jibril tidak nganggur. Apa diantara tugasnya? Menyampaikan ilham. Apalagi tugasnya diantaranya? Dikatakan dalam satu riwayat, malaikat Jibril itu tugasnya adalah diantaranya menjemput orang yang matinya dalam keadaan punya wudu. Jadi orang, Pak, dalam satu riwayat, kalau mati dalam keadaan punya wudu, dicabut rohnya oleh malaikat Israel, maka kemudian dijemput, cari wong Cirebon sih dipapak, apa dipapakku? Diiring, nah, dijemput oleh malaikat Jibril. Jadi orang yang mati dalam keadaan punya wudu, maka setelah ruhnya dicabut oleh malaikat Israel, dijemput, dipapak malaikat Jibril. Jadi jangan dikira nganggur malaikat Jibril, ngawur ya. Nggak ngawur Jibril. Kemudian malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki, hujan dan angin. Itu malaikat Mikail. Ya, malaikat Mikail. Wah, kebayangnya repotnya malaikat Mikail. Ya nggak repot. Malaikat Mikail itu punya anak buah banyak. Nggak repot. Dan ini sudah jadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengatur rizki, hujan, angin, malaikat Mikail. Dan orang tidak akan mati kecuali rizkinya sudah habis. Jadi orang kalau sampai subuh nggak mati-mati, berarti rizkinya belum habis. Gitu. Berarti rizkinya belum habis. Wa Israfil, malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala, trompet. Nah, ini ada pertanyaan ya, ngawur juga, guyonan. Malaikat Israfil kan, Pak Ustadz ya, malaikat Israfil kan tugasnya meniup trompet, sangkakala. Sekarang kan belum ditiup, berarti malaikat Israfil ngapain? Nganggur gitu? Nah, ya jawab aja sembarang, Pak. Enggak nganggur, bersihin trompet itu aja. Jadi kira nganggur. Ngawur ya. Enggak ada malaikatnya nganggur itu. Wa Israil, malaikat Israil tugasnya adalah mencabut nyawa. Orang mati itu, Pak, orang mati itu ditentukan tempatnya, ditentukan waktunya, tempatnya, sebabnya. Jadi orang mati ditentukan waktunya, tempatnya, sebabnya. Waktunya sudah ditentukan, tempatnya sudah ditentukan, sebabnya sudah ditentukan, waktunya ditentukan. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan.
Bisa nggak berubah ketentuan itu? Bisa kalau yang merubah Allah. La yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu umul kitab. Kalau Allah yang menetapkan bisa. Allah yang, makanya ada orang umurnya asli 60 tahun. Banyak di kitab-kitab itu diceritakan bahwa ada orang umurnya tinggal 1 minggu lagi, lalu dia sedekah 5 dirham. 5 dirham itu 1 dirham kurang lebih 50 ribu, 250 ribu. Allah panjangkan tiap 1 dirham 1 tahun dari sedekahnya itu. Jadi ada panjang umur yang seperti dipanjangkan benar umurnya. Panjang umur itu ada 3 maknanya. Ada memang umurnya awalnya 60 tahun, Allah kasih tambahan bonus jadi 70 tahun, bisa dengan sebab amalnya dia, Allah merahmati. Yang merubah adalah Allah, karena Allah itu berhak untuk merubah ketetapannya, menetapkan apa yang dia tetapkan. Ada panjang umur model begitu. Ada orang panjang umur panjang. Ada panjang umur itu umurnya sedikit, pendek, tapi walaupun pendek banyak digunakan untuk kebaikan. Itu namanya panjang umur juga secara maknawi namanya. Ya. Ada juga panjang umur itu maknanya orangnya sudah mati tapi kebaikannya tetap disebut. Itu juga panjang umur. Ya, orang sudah mati tapi kebaikan disebut. Itu panjang umur. Nah, ada yang seperti itu. Baik. Jadi waktunya ditentukan. Makanya dikatakan dalam hadis, silaturrahmi tazidu fil umri wa rizki. Silaturrahim itu bisa memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki, menambah rezeki, ya, menambah panjang umur, memanjangkan umur. Tazidu fil umri, menambah umur, yakni membuat umurnya bisa bertambah, bertambah panjang, dan rezekinya bisa bertambah. Itu Allah yang memanjangkan. Kalau kita yang nggak bisa, ya nggak bisa. Baik, kemudian tempatnya ditentukan. Ya, tempatnya ditentukan. Ada orang, pernah saya cerita belum? Ada orang, Pak, datang ke Nabi Sulaiman, bertamu, ngobrol sama Nabi Sulaiman. Lagi ngobrol sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu di sekitar Syam, daerah Syam sana, Palestina, Syria sana, daerah Timur Tengah. Lalu kemudian ada orang, Pak, datang, pemuda datang. Itu udah datang ngelirik-ngelirik aja, ngelihat nih. Li tamu ini nggak nyaman, di lirik-lirik aja nggak nyaman dia. Tapi yang ngelirik-lirik ini, lalu kemudian pamit ke Nabi Sulaiman, pamit pulang. Tamu yang tadi duduk ini nanya Nabi Sulaiman, tadi siapa sih itu tamu itu kok dia melirik-lirik saya terus, dia ngeliatin saya terus, dia ngeliatin saya terus. Kata Nabi Sulaiman apa? Malaikat Israel itu ketakutan dia. Nabi Sulaiman, tolong perintahkan angin, karena Nabi Sulaiman semua makhluk tunduk, manusia, bangsa jin, binatang semua termasuk angin ini tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, tolong perintahkan ke angin agar bawa saya ke India, saya takut ke malaikat Israel. Itu dibawa, Pak. Orang ini dibawa oleh angin atas perintah Nabi Sulaiman. Angin bawa orang ini ke negeri India sebagaimana dia mau. Akhirnya dibawa terbang oleh angin ke negeri India. Malaikat Israel datang lagi, Nabi Sulaiman, orang tadi itu kemana? Sudah ke India, kata Nabi Sulaiman. Masya Allah, kata malaikat, ini saya ini diperintah oleh Allah untuk bawa catatan, mencabut nyawanya orang tadi, tapi catatannya itu matinya besok, tempatnya di India. Saya heran, kok masih ada di Syam di sini? Padahal zaman itu belum ada pesawat, Pak. Kata Nabi Sulaiman, loh, orangnya sudah ke India. Ke malaikat maut ya, ini takdir Allah seperti itu, Pak. Ya, padahal zaman itu belum ada pesawat. Matinya catatannya besok, tapi tempatnya di India. Nggak mungkin keliru catatan itu. Kalau yang keliru alamat itu ya tukang paket itu. Masa malaikat salah keliru? Nggak ada. Ya, nah, ini. Lalu kemudian malaikat Israel ke sana, dicabut nyawanya di sana. Jadi matinya kita di mana itu sudah ditentukan. Bahkan dalam salah satu keterangan dikatakan kita dikubur di tanah mana? Dari situlah kita diciptakan, dari tanah itulah kita diciptakan. Ya, mudah-mudahan kita ini diciptakan dari tanah Makkah, Madinah. Masya Allah.
Sebab ada keistimewaan sendiri orang yang mati dikubur dimakamkan di Mekah Madinah, ada keistimewaan sendiri. Ya, baik. Lalu kemudian malaikat Israel Munkar Nakir ini menanyai mayit di kubur. Man rabbuka, pertanyaannya ada 5 ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? 5 pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu. Dan bisa menjawab tidaknya tergantung amal soleh. Dengan bahasa apa? Ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahasa Arab, ada yang mengatakan bahasa daerah. Ini ulama berbeda pendapat. Malaikat Munkar Nakir pakai bahasa apa? Ada yang pakai bahasa Arab, mengatakan. Ada yang menggunakan bahasa daerah. Wong Sunda pakai bahasa Sunda, wong Jawa bahasa Jawa, wong Indonesia bahasa Indonesia, dengan bahasa yang dimengerti oleh mayit maknanya. Yang ketiga ada dengan bahasa apa ya? Ibrani apa Suryani gitu, lupa saya. Jadi ada 3. Tapi bukan Suryani ngawur makoli. Bukan Suryani ngawur ini. Bahasa semut. Bukan. Munkar Nakir. Munkar nanya, Nakir pendungnya. Tapi ada orang-orang yang tidak ditanya dalam kuburnya. Ada. Di antaranya para nabi. Ya, itu tidak ditanya, dan orang-orang tertentu ada. Baik, kamu Munkar Nakir, sedikit lagi Munkar Nakir, kemudian Raqib Atid. Raqib itu yang mencatat amal baik, Atid itu malaikat yang mencatat amal buruk. Dikatakan Pak bahwa malaikat yang menjaga tubuh kita itu 10 jumlahnya Pak. Bukan 2, bukan 10. Tapi 5 jaga malam, 5 jaga siang. 5 itu 1 di depan, 1 di belakang, 1 di kanan, 1 di kiri, 1 di atas. Malaikat yang jaga kita itu. Ya, lah ini shiftnya, ketemunya malaikat ini jaganya adalah ketika sholat subuh dan sholat asar. Ketika sholat subuh dan sholat asar. Jadi malaikat yang shift jaga malam dari asar sampai subuh, yang jaga siang dari subuh sampai asar. Ini shiftnya seperti itu. Nah, tapi yang wajib diketahui dari 5 ini cuman kanan kiri aja. Kanan namanya Raqib Atid, kiri namanya Atid. Tapi ada ulama yang mengatakan kanan namanya Raqib Atid, kiri ya Raqib Atid. Ada yang begitu. Tapi yang diajarkan guru-guru kita sebelah kanan yang nyatat kebaikan Raqib, yang menyatat keburukan adalah Atid. Malaikat pun hanya mencatat amal Pak. Ikhlas nggak tahu malaikat itu. Keikhlasan seseorang, hatinya orang itu nggak tahu. Ya, jadi hanya mencatat amal saja. Ikhlas itu rahasia Allah. Tapi ada juga pendapat ulama mengatakan bahwa malaikat bisa tahu orang itu niatnya ikhlas atau tidak dari baunya. Kalau baunya ini busuk, tidak ikhlas berarti dia. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, dicatat amal baik itu. Amal buruk juga sama. Tidak akan terlewat sedikit pun. Dan semua akan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka sebagian ulama mengatakan ayat yang paling berat adalah ayat ini. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kenapa semua amal kita semua sekecil apapun akan dicatat oleh malaikat? Ini berat kata ulama. Ini berat. Ya, catatan. Tapi kalau kita berbuat buruk, rahmat bagi umat Nabi Muhammad ditunggu 6 jam, Pak. Ya, 6 jam. Ada yang mengatakan 8 jam. 6 jam ditunggu. Ini orang nih berbuat buruk, ditunggu 6 jam. Enggak langsung dicatat. Enggak langsung dicatat, tunggu. Dia bakal tobat apa enggak? Kalau tobat, enggak dicatat. Kalau enggak tobat, dicatat. Kalau sudah dicatat tobat, bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa diampuni. Tapi semua dari kita jangan meremehkan. Belum 6 jam, biarin aja dulu. Biar malaikat nunggu, ngeprank malaikat. Oh, ngeprank malaikat nanti kamu diprank malaikat lagi. Nah, jangan. Malaikat kok diprank. Nah, itu Raqib Atid. Ya. Lalu kemudian ada malaikat Malik, penjaga neraka, dan malaikat Ridwan, penjaga surga. Ini saja dulu terkait dengan hadis yang kedua. Ini kita
bahas setengahnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan barangkali ada 1-2 pertanyaan.